Media Korea tiba-tiba sentil naturalisasi timnas Indonesia. Sebut karena faktor ini pemain Eropa jadi bersedia gabung ke skuad Shin Tae-yong. Tak kunjung dapat perhatian dari Belanda, pemain kesayangan Jose Mourinho ini bisa pilih timnas Indonesia jadi tujuan karir internasionalnya. 4 pemain ini comeback ke timnas Indonesia jelang lawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 3 calon pesaing Mads Hilgers. Kabar buruk timnas Indonesia, winger andalan Shin Tae-yong kesakitan alami cedera. Media Korea tiba-tiba sentil naturalisasi timnas Indonesia. Sebut karena faktor ini pemain Eropa jadi bersedia gabung ke skuad Shin Tae-yong. Fenomena pemain keturunan Eropa yang berbondong-bondong membela timnas Indonesia menjadi sorotan dari media Korea Selatan. Terbaru, media asal Korea itu merasa keheranan lantaran pemain-pemain asal Eropa tersebut akhirnya bersedia gabung ke timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia memang tengah mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak lantaran gebrakan yang mereka lakukan. Dari segi prestasi, skuad Garuda sedang mengalami perkembangan yang cukup signifikan ketika berbicara kiprah mereka di kualifikasi Piala Dunia. Terbaru, pasukan Shin Tae-yong mampu menahan imbang 2 tim raksasa Asia yakni Arab Saudi dan Australia dalam 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu sekaligus menasbihkan timnas Indonesia sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang belum pernah kalah dalam 2 laga pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Maka dari itu, untuk sementara waktu timnas Indonesia berhak menempati posisi keempat klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 atau zona aman untuk lolos ke babak selanjutnya. Bukan cuma berbicara tentang prestasi, para pemain timnas Indonesia saat ini juga menuai perbincangan lantaran banyak memanfaatkan penggawa keturunan Eropa. Terdapat pro dan kontra terkait fenomena naturalisasi yang dalam beberapa waktu terakhir masif dilakukan oleh timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong. Kendati demikian, langkah tersebut justru mampu mendongkrak prestasi sekaligus menjadikan timnas Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan di level Asia. Di sisi lain, fenomena banyaknya pemain keturunan Eropa yang mulai berminat bela timnas Indonesia mendapat tanggapan dari media asal Korea Selatan. Media ternama asal Korea Selatan tersebut bahkan merasa heran karena pemain Eropa tersebut akhirnya mau bergabung ke timnas Indonesia setelah dilatih Shin Tae-yong. Sebagai informasi, kiprah Shin Tae-yong sebagai pelatih kelas dunia tak perlu diragukan lagi. Salah satu pencapaian impresifnya ialah pernah bawa Korsel kandaskan juara dunia Jerman. Mungkin faktor inilah yang membuat pemain keturunan Eropa khususnya Belanda pada akhirnya memilih timnas Indonesia sebagai karir internasionalnya. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan kembali berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu melawan Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang. Tak kunjung dapat perhatian dari Belanda, pemain kesayangan Jose Mourinho ini bisa pilih timnas Indonesia jadi tujuan karir internasionalnya. Pemain kesayangan Jose Mourinho ini bisa pilih timnas Indonesia sebagai tujuan karir internasionalnya jika tak kunjung dipanggil Belanda. Saat ini, bintang muda yang beroperasi sebagai sayap kiri tersebut sedang tampil luar biasa bersama klub Turki di bawah asuhan Jose Mourinho. Seperti diketahui, pelatih Shin Tae-yong maupun PSSI tampak belum puas dengan skuad timnas Indonesia saat ini yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui agennya di Eropa, PSSI tampak mendelegasikan seseorang untuk terus memantau pemain keturunan, khususnya diaspora di Belanda. Terbaru, Mads Hilgers dan Eliano Reijers dipastikan bakal membela timnas Indonesia. Keduanya hanya perlu menyelesaikan proses pengambilan sumpah sebagai WNI. Kendati demikian, timnas Indonesia kemungkinan besar masih membuka kesempatan apabila ada pemain keturunan Belanda yang mau gabung ke skuad ST. Hal ini dilakukan agar timnas Indonesia mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Pemain yang bisa menjadi opsi bagi timnas Indonesia ialah Jayden Osterwolde, sayap kiri kesayangan Jose Mourinho di klub Liga Turki, Fenerbahce. Sekedar informasi, Jayden Osterwolde saat ini memperkuat Fenerbahce, klub juara Liga Turki yang saat ini dinahkodai oleh pelatih kelas dunia, Jose Mourinho. Jayden Osterwolde tak pernah absen dalam 6 pertandingan pertama Fenerbahce bersama pelatih Jose Mourinho di Liga Turki musim ini. Sebelumnya, Shin Tae-yong dikabarkan pernah mendekati Jayden Osterwolde. Saat itu, dia tengah menangani timnas Indonesia U19 pada 2021 lalu. Kendati demikian, Jayden Osterwolde melalui agennya menegaskan bahwa dia masih belum bisa menerima tawaran timnas Indonesia karena berharap panggilan Belanda. Namun, setelah menolak tawaran timnas Indonesia, Jayden Osterwolde sampai sekarang belum sekalipun mendapat panggilan Belanda. Padahal, Jayden Osterwolde telah berperan penting dalam kesuksesan Fenerbahce menjadi runner-up Liga Turki musim lalu dengan 43 kali penampilan serta 2 gol.
Sontak saja, hal itu membuat warganet tanah air kembali membujuk Jayden Oosterwolde agar mau kembali memikirkan tawaran Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Apalagi belum lama ini, Jayden Oosterwolde kedapatan sedang berlibur ke Bali pada Juni 2024 lalu dan mengunggah momen tersebut ke media sosialnya. Sampai saat ini, belum ada informasi lebih lanjut apakah PSSI kembali mendekati Jayden Oosterwolde untuk memperkuat timnas Indonesia atau tidak. 4 pemain ini comeback ke timnas Indonesia jelang lawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, nomor 3 calon pesaing Maes Hilgers. Sebanyak 4 pemain ini berpeluang comeback ke timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina. Laga pertama, timnas Indonesia akan langsung terbang ke markas Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024 mendatang. Berselang 5 hari kemudian, skuad Garuda akan terbang ke Cina untuk melawan tuan rumah di Qingdao Youth Football Stadium. Tampaknya Shin Tae-yong akan memanggil beberapa wajah baru untuk menambah kedalaman skuad Garuda. Lantas, siapa saja pemain yang akan comeback ke timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan Cina? Berikut prediksinya. 1. Mark Klok. Mark Klok diprediksi akan kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Permainan Klok pada awal musim ini cukup stabil sehingga selalu mendapat kepercayaan untuk tampil sejak menit pertama. 2. Edo Febriansah. Dalam 6 laga yang sudah dijalani Persib di Liga 1, Edo berhasil merebut pos bek kiri dari Rezaldi Hehanussa. Dia tampil di seluruh pertandingan Persib pada awal musim ini, termasuk saat menghadapi Port FC di AFC Champions League 2. 3. Jordi Amat. Jordi Amat telah sembuh dari cedera usai absen selama sebulan, hingga harus dicoret saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Dia tampil sebagai starter saat Johor Darul Ta'zim, JDT, menghadapi Kelantan Darul Naim di pekan ke-11 Liga Super Malaysia. 4. Malik Rizaldi. Malik Rizaldi akhirnya bisa kembali bermain usai dibekap cedera pada awal musim ini, sehingga dicoret STY saat melawan Arab Saudi dan Australia. Bahkan, dia langsung mencetak 2 gol untuk membantu Persebaya Surabaya menang atas Persis Solo. Kabar buruk timnas Indonesia, winger andalan Shin Tae-yong kesakitan alami cedera. Pemain andalan Shin Tae-yong, Witan Sulaiman mengalami cedera dalam pertandingan derby antara Persib Bandung versus Persija Jakarta. Witan Sulaiman bermain sebagai starter dalam pertandingan ini. Namun, ia harus ditarik keluar usai berbenturan dengan Rahmat Irianto. Benturan tersebut membuat pemain berusia 22 tahun ini jatuh tersungkur. Ia pun terlihat kesakitan dan mengisyaratkan ke pelatih untuk diganti. Alhasil juru taktik Macan Kemayoran, Carlos pernah menarik Witan yang digantikan oleh Marco Simic pada menit ke-70. Cedera Witan ini jadi kabar buruk untuk timnas Indonesia. Pasalnya, sebentar lagi skuad Garuda akan melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 lagi pada 10 Oktober. Witan Sulaiman sendiri adalah pemain yang menjadi andalan Shin Tae-yong di tim Merah Putih. Di 2 laga terakhir melawan Arab Saudi serta Australia, ia selalu mendapatkan kesempatan. Meski begitu, Persija masih belum mengeluarkan pernyataan terkait seberapa parah cedera yang dialami oleh pemain asal Palu ini. Jika cederanya parah, bisa jadi Witan akan dipinggirkan oleh Shin Tae-yong dengan pemain lain. Namun, hal itu adalah sebuah kerugian bagi skuad Garuda yang akan melawan Bahrain dan Cina.